Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita bakalan mencobakan dan membahas simulasi beberapa sensor menggunakan Proteus. Nah, jadi untuk video ini kita bakalan mencobakan dan mensimulasikan ada 4 sensor yang bakalan kita gunakan. Pertama itu ada potentiometer, ada LDR, ada PIR, dan terakhir ada ultrasonic. Nah, lalu untuk outline video kali ini, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, kalau di simulasi ini kita bakalan mencobakan 4 sensor yang berbeda pada Proteusnya. Nah, sekarang langsung kita buka saja Proteusnya. Di sini saya buka Proteusnya. Oke, di sini saya bikin project baru. Project baru, namanya sensor atau saya bikin aja sensor 1. Next, 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 lalu finish. Nah, oke, pertama kita bakalan mencobakan potentiometer menggunakan microcontroller Arduino di sini. Jadi apa sih potentiometer itu? Jadi potentiometer itu adalah sejenis resistor yang dimana menggunakan potentiometer ini kita bisa mengatur resistansi dari si potentiometer itu sendiri. Kalau misalkan resistor kan nilai resistansinya itu tetap, tetapi kalau potentiometer ini resistansinya bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa mengatur berapa resistansinya, semakin kecil ataupun semakin besar. Yang dimana biasanya potentiometer ini implementasinya ada pada alat-alat sound system. Bisa digunakan untuk mengecilkan dan membesarkan volume, ataupun potentiometer ini bisa digunakan untuk mempercepat dan memperlambat pemutar sebuah motor DC seperti itu, ataupun mengatur brightness, terang atau redupnya sebuah LED. Nah, itu nanti bakalan kita cobakan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita cobakan saja dulu bagaimana cara menggunakan si potentiometer ini dengan simulasi Proteus. Nah, nanti kalau sudah kita bisa mencobakan si potentiometer ini, kita nanti bakal menggabung-gabungkannya dengan beberapa output untuk si potentiometernya. Nah, oke, sekarang saya tambahkan filter terminalnya agar kita bisa melihat output dari si nilai dari si potentiometernya. Oke, saya zoom dulu. Oke, di sini saya pakai virtual monitor yang dimana seperti dijelaskan sebelumnya, kalau Rx itu lawannya Tx, dan Tx kebalikannya lawannya adalah Rx. Nah, sekarang kita tambahkan komponen potentiometer. Sini kita cari pot, lalu kita pilih yang pot Hg, yang dimana pot Hg ini kita nanti bisa mengatur nilai atau value dari si potentiometernya. Lalu oke. Lalu kita taruh di dekat pin analog. Kenapa analog? Karena pada dasarnya si potentiometer ini adalah sebuah sensor yang bertipe analog. Jadi input outputnya nantinya atau output nilainya berupa analog. Lalu di sini kita butuh sebuah power. Di sini kita hubungkan ke sini. Lalu untuk ground
kita taruh di bawahnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Yang dimana nanti si si potentiometer ini bakalan bisa kita atur resistansinya berupa tegangan analog, dan nantinya kita tampilkan di serial monitor untuk value-nya. Nah, lalu di sini kita buka IDE Arduino-nya. Ini saya bikin new file saja. Oke. Saya pakai example saja. Di sini example kita pakai yang basic analog voltage. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, jadi untuk codingannya seperti ini. Jadi di sini ada settingan integer sensor value analog read. Nah, yang dimana si codingan ini bakal membaca value atau nilai tegangan yang ada pada pin A0. Di sini saya menghubungkan di pin A0. Misalkan teman-teman menggunakan pin A1, misalkan di sini saya delete dulu. Nah, misalkan teman-teman pakai pin A1, otomatis di codingannya kita ganti juga jadi A1. Nah, jadi seperti ini. Jadi tergantung dari pin analog yang teman-teman gunakan. Lalu ada convert, jadi dia bakal mengconvert nilai dari si tegangan yang dibacanya agar bisa mendapatkan nilai voltage-nya. Nah, 5,0 ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh si Arduino ini. Kan Arduino pada dasarnya dia pakai 5 volt, lalu 1023 ini adalah analog read. Jadi satu pin analog ini nilainya adalah 1023. Sedangkan 5.0 ini adalah voltase yang dihasilkan oleh si Arduino-nya atau microcontroller-nya. Nah, lalu setelah itu hasil perhitungannya kita tampilkan menggunakan serial monitor. Nah, sekarang kita compile. Oke, kalau sudah kita buka file compile-nya dalam bentuk TMP, lalu kita cari folder compile dari si codingan tadi. Itu ada di, kita lihat dulu, ada di 882.882.192. Nah, ini. Jadi ada di sini, kita copy, Ctrl C, lalu di sini saya taruh di dokumen, lalu Arduino. Saya bikin folder baru, namanya potentiometer_read. Nah, lalu saya paste di sini. Oke, sekarang kita masukkan codingannya ke dalam simulasi kita. Kita pakai yang elf saja, lalu open. Oke, lalu kita start. Nah, oke, jadi hasil dari pembacaan sensornya seperti ini. Jadi kita bisa mengganti nilai dari si potentiometernya. Di sini kan dia membaca 0,5 volt karena tadi satuannya dalam voltase. Sekarang kita coba naikkan nilainya. Nah, sekarang dia voltase yang dibaca sama si potensinya adalah 0,80. Nah, sampai 3 volt. Dan nanti mentoknya bisa sampai 5 volt. Karena maksimalnya tadi kan 5 volt. Kita coba sampai 5 volt. Nah, di sini sudah 4 volt nilainya.
Nah, ini fullnya dia 5 volt. Jadi sesuai dengan perhitungan kita tadi, karena di Arduino ini kan voltase yang kita gunakan ada 5 volt. Jadi full untuk potensionya dia bisa membaca 5 volt seperti itu. Nah, oke, jadi itu adalah contoh implementasi untuk potentiometer. Nah, lalu sekarang kita bakal mencobakan lagi. Di sini saya bakal bikin. Yes. Oke, di sini saya bakal bikin project baru lagi. Nah, sekarang kita bakal mencobakan LDR di sini. Yang dimana LDR ini adalah salah satu sensor yang dapat mendeteksi intensitas cahaya. Nah, biasanya implementasi dari sensor LDR ini banyak digunakan untuk smart garden ataupun juga bisa digunakan untuk otomasi lampu, bisa untuk lampu jalan dan sebagainya yang dimana membutuhkan otomasi. Misalkan kalau ada cahaya, lampunya bakalan mati. Tapi kalau misalkan tidak ada cahaya, lampunya bakal menyala dengan intensitas tertentu seperti itu. Nah, sekarang kita import Arduino-nya. Lalu di sini kita tambahkan LDR. Teman-teman bisa cari aja LDR di sini. Oke, sorry bukan ini. Kita delete saja. LDR. Nah, kita pilih LDR yang torch LDR. Yang dimana di sini sifatnya aktif. Lalu oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita wiring si LDR ini. Nah, karena LDR ini bisa analog, bisa digital, sekarang kita bakalan mencoba untuk nilai analog dari LDR ini. Kita tambahkan LDR-nya di sini. Lalu kita butuh power. Lalu kita butuh sebuah ground. Nah, lalu kita pakai pin A0 untuk membaca si LDR-nya. Yang dimana sebenarnya LDR ini sifatnya sama seperti resistor, tetapi kalau misalkan potentiometer kan kita dapat input berdasarkan dari putaran dari potensiometernya. Tetapi kalau LDR itu dia mendapatkan input dari intensitas cahaya yang masuk ke resistornya. Seperti itu. Makanya LDR ini juga dinamakan fotoresistor. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya sudah punya codingan untuk si LDR-nya. Yang dimana di sini saya menggunakan pin A0 untuk terkoneksi ke pin analog si Arduino. Nah, lalu di sini saya inisialisasikan dulu si analog read, yang dimana analog read ini bakalan saya masukkan ke dalam variabel LDR status, yang dimana kalau misalkan si LDR-nya sudah mendapatkan nilai atau value, kita bisa melakukan logic di codingan kita. Contohnya di sini. Di sini saya bikin sebuah logic sederhana. Sebuah logik sederhana yang dimana misalkan intensitas cahaya dari LDR ini bakalan saya bikin 200. Misalkan kalau dia lebih besar intensitasnya itu, intensitas kegelapannya itu lebih besar dari 200 atau sama dengan 200. Oh sorry, lebih kecil dari 200, maka di sini bakalan menampilkan serial print-nya atau bakal menampilkan kata-kata gelap dan bakalan menampilkan nilai dari si intensitasnya seperti itu. Lalu misalkan kalau dia lebih besar dari 200 intensitasnya berarti dia bakalan menampilkan kata-kata terang. Nah, seperti itu. Kita save lalu kita compile. Lalu kita ambil file hex-nya.
ada di 96, 76, 80. 680. Nah, di folder ini lalu kita copy, lalu di sini di library Arduino saya bikin sebuah folder ldr_read. Kita paste di sini. Lalu kita ke simulasi lagi. Kita import si codingan kita tadi. ldr_read. Lalu elf. Oke. Lalu kita start. Oke, saya lupa menambahkan virtual terminalnya. Kita tambahkan virtual terminalnya dulu agar kita dapat melihat nilai dari si LDR-nya, intensitas dari LDR-nya. Oke, sekarang kita coba start. Nah, jadi di sekarang nilai dari LDR-nya 0, kita coba dekatkan. Di sini ada tombol plus. Kita coba dekatkan. Oke, masih gelap. Oke. Kayaknya saya tidak di ground. Seharusnya di source-nya di VCC-nya. Kita coba lagi. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Kalau kita jauhkan lampunya, nilainya bakalan berkurang seharusnya. Tetap 1003. Oke. Oke, jadi kita butuh resistor di sini. Kita stop dulu, kita butuh resistor. Kita coba tambahkan resistor. Oke. Nah, di sini saya tambahkan resistor. Nah, nilainya teman-teman bisa atur jadi 10 kilo ohm. Nah, nilainya tetap 10 di sini. Lalu kita rotate. Lalu di sini wire-nya kita ganti di resistornya. Oke, kita coba start lagi. Yang terjadi. Oke, gelap. Lalu kita naikkan nilainya. Nah, oke, jadi di sini nilainya sudah naik. Jadi si resistor atau si
fotoresistornya ini sudah bisa membaca cahaya, yang dimana cahaya ini adalah input dari si sensornya, yang dimana dengan cahaya ini si sensor bakal membaca resistansi dan memasukkannya ke dalam pin analog, dan dari pin analog ini bakalan berkomunikasi secara serial dengan virtual terminalnya dan menampilkan nilai dari resistansinya. Nah, jika semakin gelap atau semakin jauh LED-nya atau lampunya, maka nilainya bakalan semakin kecil. Kenapa? Karena dia akan semakin gelap. Nah, sedangkan kalau semakin dekat, nilainya bakalan semakin besar resistansinya. Karena intensitas cahayanya semakin terang juga. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan mencoba sensor peer. Jadi sensor peer saya save dulu, bikin project baru. Oke, di sini kita tambahkan Arduino lagi. Arduino, lalu kita butuh peer. Nah, di sini saya pakai yang warna hijau. Untuk sensor peernya sebenarnya sama aja warnanya, ini yang membedakan cuma warna saja. Di sini saya pakai warna hijau, lalu saya masukkan ke dalam area kerja. Lalu di sini kita butuh sebuah potensio. Fungsinya apa? Jadi potensio ini fungsinya sebagai input dari si sensor peer-nya. Jadi kita mengatur nilai dari sensor peer-nya ini menggunakan potentiometer. Jadi walaupun di real-nya si peer ini dia bakalan membaca gerak atau motion berdasarkan tubuh atau sebagai thermal atau sebagai sensor tubuh. Jadi dia bakalan membaca gerakan makhluk hidup berdasarkan dari suhu tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini saya hubungkan pin si potentiometernya ke test pin. Di sini ada test pin, yang dimana test pin ini sebagai input dari si sensor peer ini. Nah, lalu di sini kita butuh ground sebagai kutub negatif dari sistemnya atau dari perangkatnya. Lalu ada power sebagai nilai positif dari si sensornya atau si potentiometernya. Nah, lalu di sini ada GND, yang GND ini menyatakan sebagai ground. Kita hubungkan ke sini saja untuk groundnya. Lalu ada di sini ada VCC. Nah, yang dimana VCC ini bisa kita ambil dari VCC yang di potentiometernya. Nah, sekarang kita lihat codingannya. Di sini ada codingan peer. Kita lihat si sensor peer ini bakalan terhubung pada pin 2. Jadi dia bakalan menjadi sensor analog di sini. Bakalan menjadi sensor digital di sini. Nah, kalau misalkan nilainya bakalan high, dia bakalan membaca kalau ada motion. Tapi kalau misalkan dia low atau bernilai 0, dia bakalan tidak membaca ada gerak. Nah, seperti itu. Atau di sini biar gampangnya kita pakai switch saja lah. Pakai switch. Jadi di sini pakai switch, kita delete biar mudah. Kita pakai switch. Oke. Nah, oke, kita rotate terlebih dahulu. Oke, ini untuk
positif. Ini untuk ground. Oke, kita butuh resistor di sini semuanya. Kita cari resistor. Nah, kita oke kan. Nah, kita rotate. Kita delete di sini. Nah. Ini kita hubungkan ke setelah resistor di sini, lalu untuk untuk groundnya kita hubungkan setelah si resistornya. Jadi ini bakal hubung seperti ini. Nah, lalu untuk outnya kita koneksikan ke pin 2 di microcontroller kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia high, dia bakalan mendeteksi ada motion atau gerak. Kalau dia low, dia bakalan mendeteksi tidak ada motion. Nah, sekarang kita buka lagi codingan tadi. Mana sih? Peer. Oke, sekarang kita compile. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat dia di folder 788. Oke, kita coba kopikan dokumen. Peer. Paste di sini, kita masuk atau kita import kode programnya. Open. Oke. Nah, oke, lalu yang harus teman-teman perhatikan, misalkan nanti kan untuk peer ini bakalan ada 3 file pada saat misalkan nanti saya bakal nge-share si si file library untuk si peer-nya ini. Yang harus teman-teman perhatikan, program file ini nantinya bakal menuju ke hexa si peer-nya. Jadi peer yang nanti misalkan udah diekstrak itu akan ada 3 file nantinya. Jadi tadi saya sudah nge-ekstrak file library-nya untuk Proteus. Nah, jadi yang dipilih dari dari si sensornya ini yang peer sensor hex-nya. Jadi tinggal open saja nantinya. Oke. Nah, nanti bakalan built-in di file rar-nya. Nah, nanti teman-teman silakan dipastikan kalau direktorinya sudah benar. Misalkan tidak benar, dia bakalan error. Seperti itu. Kalau kita start. Oke. Kita lupa lagi menambahkan virtual terminal di sini. Oke, kita tambahkan dulu virtual terminalnya. Oke, kita run lagi, coba. Oke, kita coba klik. Oke, kalau dia high, dia bakalan deteksi motion. Nah, kalau tadi seperti tadi, dia kan tidak mendeteksi apa-apa di awal. Nah, dia bakalan tidak mendeteksi dari si motionnya. Oke, jadi dia bakalan, kalau misalkan dia high, dia bakal mendeteksi si motionnya. Coba kita run lagi. Kalau ini statusnya masih low.
Kita lihat di virtual terminalnya. Nah, dia masih low, jadi statusnya masih low, berarti dia tidak mendeteksi adanya motion atau gerakan. Nah, kalau misalkan kita kasih high, dia bakalan mendeteksi adanya motion. Tapi kalau misalkan test pin-nya ini bernilai 1, dia bakal mendeteksi adanya gerakan, tetapi kalau misalkan nilainya 0, dia tidak bakal mendeteksi ada gerakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk library-nya nanti bakalan saya share. Teman-teman bisa download nanti untuk link library-nya. Oke, kita save lagi. Sekarang kita bikin project baru. Untuk terakhir kita bakalan mencoba sensor ultrasonic. Yang dimana sensor ultrasonic ini adalah salah satu sensor yang bisa digunakan untuk mengukur jarak. Yang dimana basisnya si sensor ultrasonic ini bakalan memancarkan sonar ultrasonic, dan nanti misalkan ada obstacle atau halangan, dia bakal memantulkan kembali suara yang dipancarkan oleh si transmitternya. Nah, nanti bakal dipantulkan dan diterima lagi oleh si receivernya. Nah, jadi antara jarak si sensor dengan obstacle-nya itu nanti bisa kita hitung seperti itu. Nah, contoh implementasi dari sensor ultrasonic adalah biasanya digunakan untuk robot, digunakan sebagai indera robot. Misalkan ada obstacle atau rintangan, dia bisa melakukan mundur, gerak si robot itu bahkan mundur. Nah, tetapi kelemahan dari sensor ultrasonic ini, dia tidak bisa memantulkan, bukan tidak bisa memantulkan, tapi hasil pantulannya bakalan buruk kalau misalkan ada bahan benda seperti boneka di depannya, dan hasil pantulannya bakalan kacau seperti itu. Bahkan dia dapat menembus si boneka tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan Arduino-nya. Lalu virtual terminal. Lalu di sini sekarang kita cari si ultrasonicnya, ultrasonic atau sensor. Lalu di sini kategorinya pilih Arduino. Nah, lalu kita oke. Lalu kita masukkan di sini. Lalu kita butuh juga sebuah potensiometer, yang dimana potensio ini seperti sensor spear sebelumnya, kita butuh input dari si sensor ini. Jadi inputnya ini sebagai nilai dari sensornya. Lalu kita butuh ground di sini. Lalu kita juga butuh power di sini. Nah, lalu di sensornya ada pin 5 volt juga untuk powernya. Kita bisa ngambil power dari sini. Lalu kita bisa ngambil dari sini powernya. Lalu ada ground juga, kita bisa ngambil groundnya dari sini. Nah, lalu di sini kita lihat di codingannya. Di codingannya dia pakai pin berapa. Nah, di sini untuk ping pin ini bisa digunakan untuk trigger, yang dimana trigger ini dia yang nantinya bakalan menjadi output atau yang memancarkan si suara atau sonar ultrasonic ini. Jadi ada dua di sini seperti speaker sini.
Satunya bakalan menjadi si trigger. Trigger itu dia bakal memancarkan sonar ultrasonik, dan echo nantinya bakalan membaca atau menangkap sonar ultrasonik tersebut. Nah, kita lihat lagi ping atau trigger itu di pin 7. Trigger di pin 7. Lalu echo ada di pin 6. Oke, sekarang kita compile kode programnya. Oke, kita lihat foldernya ada di -925. Oke, foldernya kita copy. Kita paste di dokumen Arduino. Lalu bikin folder di sini. Sensor. Sekarang kita import ke dalam boardnya. Oh, namanya sensor ultrasonik. Open. Oke. Lalu kita coba jalankan. Oke, di sini yes. Nah, oke. Jadi di sini misalkan kalau teman-teman tidak mengimport atau memasukkan file hex-nya, dia bakalan error seperti ini. Nah, caranya itu kita klik 2 kali si sensor ultrasoniknya. Lalu untuk file hex-nya ini kita pilih yang dir tadi, dir yang kita ekstrak. Tadi saya sudah mengekstraknya di program file di foldernya Proteus data library. Nah, kita pilih yang ultrasonic ini, yang hex-nya. Open, lalu oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jaraknya itu ada 560 cm. Coba kita naikkan jaraknya. Oke, jadi minus. Nah, kalau kita turunkan, jaraknya bakal semakin dekat. Semakin dekat jaraknya bakal berkurang. Tapi kalau misalkan kita naikkan, jaraknya bakal semakin tinggi. Nah, jadi seperti itu. Biasanya juga diimplementasikan untuk sistem alert atau sistem warning untuk parkir pada sebuah mobil. Misalkan si mobilnya sudah mendekati dinding atau obstacle, dia bakalan membunyikan buzzer. Nah, nanti kita bakalan mengembangkan lagi sensor-sensor yang telah kita cobakan di berbagai implementasi. Nanti kita bakalan nambahkan lagi komponennya. Oke, sekian dulu dari saya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.